Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini kita akan membahas 9 soal persiapan pas kimia kelas 10 yang part kedua, bilox, redox, dan autoredox. Soal nomor 1 tentang bilox ya. Berikut adalah 3 senyawa yang mengandung unsur oksigen. 1 belerang dioksida, 2 dinitrogen pentaoksida, 3 fosfor trioksida. Bilangan oksidasi unsur belerang, nitrogen, dan fosfor pada senyawa tersebut berturut-turut adalah, kita lihat kan yang ditanya belerang, nitrogen, fosfor. Yang pertama ini belerang dioksida. Belerang itu lambangnya S ya. Oksida oksigen, ada di, berarti oksigennya ada 2. Nah, yang ditanya bilox unsur belerangnya di yang nomor 1. Nah, ini kan tidak bermuatan. Jumlah bilox pada senyawa tidak bermuatan sama dengan 0. O peraturannya berapa dalam senyawa? -2. -2 kali 2 kan -4. Jadi berapa kurang 4 hasilnya 0? Plus 4. Jadi S nya plus 4. Otomatis D ya. Nggak ada yang S nya positif 4. Kita cek yang kedua supaya lebih mahir. Ada senyawa di nitrogen. Di itu artinya 2 kan? Jadi N-nya 2. Penta itu 5. O 5. Seperti yang tadi, O -2. -2 kali 5 -10. Berarti berapa kurang 10 hasilnya? 0, 10. Karena N-nya ada 2, 10 per 2. Berarti N-nya di sini plus 5 ya. Pas kan? Kemudian yang ketiga di fosfor trioksida. Di 2 fosfor simbolnya P ya. Berarti P2 tri 3, O-nya 3. Masukkan bilangan oksidasi O -2. -2 kali 3 -6. Berarti berapa kurang 6 hasilnya? 0, positif 6. Karena P-nya ada 2, positif 6 per 2 sama dengan positif 3. Paskan SNP plus 4 plus 5 plus 3. Selanjutnya masih tentang bilox. Bilangan oksidasi S terendah terdapat pada senyawa atau ion berikut ini adalah, nah yang pertama SO2. SO2 ini senyawanya tidak bermuatan. O kan -2, -2 kali 2 -4. Kalau tidak bermuatan kan jumlah biloxnya sama dengan 0. Supaya 0 berarti di sini harus positif 4 S-nya. Yang kedua ada siapa? Ada H2S ya. Nah, di sini yang jadi peraturan yang mana? H ya. Bilox unsur H dalam senyawa plus 1. Plus 1 kali 2 plus 2. Berarti ini juga tidak bermuatan. Kalau dijumlahkan hasilnya 0. 2 kurang berapa supaya 0? -2. Yang ketiga, berarti A udah salah ya. Udah kalah dianya. Yang ketiga H2SO4. Di sini kita buat H2SO4. Berarti hanya plus 1 kali 2 plus 2. Terus O-nya -2 kali 4 -8. 2 kurang 8 -6. -6 tambah berapa supaya 0? Ini kan netral juga. Plus 6. Terus salah juga ya ini ya. Udah masih menang yang S -2. Yang DS4O6 2-. Kita lihat di sini ini kan senyawa yang bermuatan. Kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan muatannya. S4O6 2-. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya harus -2 ya. Di sini O -2 peraturan kali 6 -12. Berapa kurang 12 hasilnya -2? Atau lebih gampang -2 tambah 12 ya. Jadi 10 kan? Ini S-nya. Kan ada 4, berarti per 4. Itu ya. Ini positif 10 per 4. Kan 10 kurang 12 -2. Pas ya. Yang terakhir yang E-nya ada S2O3 2-. Ini juga kalau dijumlahkan sama dengan muatannya -2. O -2 kali 3 -6 berarti
min 2 tambah 6 ya. Berapa kurang 6 hasilnya 2. Jadi S-nya itu positif 4. Itu 2S. Kalau S saja bagi 2 sama dengan positif 2. Ya, 4 kurang 6 min 2. Jadi kita lihat yang ditanyakan yang paling rendah ini tadi plus 4 min 2 plus 6. Ini positif 10 per 4, yang ini plus 2. Yang paling rendah yang min 2 ya. Jadi jawabnya H2S B. Selanjutnya masih seputar bilox ya. Jadi kalau redox itu ceritanya pasti berbau-bau bilox. Diberikan persamaan kimia. Unsur yang mengalami reaksi autoredox beserta perubahan biloxnya adalah, di sini udah dikasih clue jawabannya. Jadi S yang kita cari biloxnya. Autoredox itu kan satu zat itu bisa mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus ya. Di sini yang ada S-nya di Na2S2O3. Di kanan S, satu lagi SO2. Yang ini udah jelas ya. Bilox unsur bebas, ini biloxnya 0. Yang ini SO2. SO2. Oh, itu kan min 2. Min 2 kali 2 min 4. Jadi supaya 0, ini kan dijumlahkan 0. Lagi-lagi ya, itu lagi peraturannya, ingat. Kalau jumlah bilox senyawa tidak bermuatan hasilnya 0. Jadi berapa kurang 4 hasilnya 0? Positif 4. Jadi S-nya berubah ke 0 dan 4 antara A, B, C. Tinggal kita cari si Na2S2O3. Na2S2O3. Ini juga kalau dijumlahkan hasilnya 0 ya. Kita lihat O min 2 kali 3 min 6 ya kan. Na ini peraturan untuk logam golongan 1A. Biloxnya sama dengan positif 1. Positif 1 kali 2 positif 2. Jadi kan yang kita cari di sini S-nya kan. Jadi S-nya berapa? 2 kurang 6 min 4. Supaya 0 tambah 4. Jadi 2S ini biloxnya positif 4. Maka S-nya berarti positif 4 dibagi 2 sama dengan positif 2. Bisa ya. Jadi kan ini tadi 2 kurang 6 4. Itu milik yang S sebanyak 2. Jadi kalau S-nya 1 aja harus dibagi 2. Kalau mau manual cara lambat ya, siapa tahu masih bingung kan. Ini kan Na-nya 2. 2Na tambah S-nya 2. 2S tambah O-nya 3. 3O. Ini jumlahnya harus 0. Na tadi plus 1. 2 kali 1 2 tambah 2S. O min 2. 3 kali min 2 min 6 sama dengan 0. 2 kurang 6 min 4 sama dengan min 2S. Habis plus ya, sama-sama bagi 2. Ya udah, 2 sama dengan S. Ya kan? Jadi S dari 2 ke 0 dan 4 A. Selanjutnya, perhatikan beberapa persamaan kimia untuk setengah reaksi reduksi atau oksidasi berikut ini. 1, 2, 3, 4. Persamaan kimia yang menyatakan setengah reaksi oksidasi terdapat pada nomor. Nah, sebenarnya reaksi redoks itu kan ada berdasarkan oksigen, berdasarkan elektron, berdasarkan bilox. Mungkin kalau oksigen dan elektron agak susah kalian ngapalnya ya. Tapi kalau bilox, kalau aku pribadi ya, bilox itu sangat gampang. Reduksi penurunan bilox, oksidasi kenaikan bilox. Jadi pertama sekali lihatlah pakai biloxnya. Ini kan ada elektron ya di reaksi nomor 1, 2, dan 4. Yang paling gampang melihat biloxnya yang reaksi nomor 2. Di sini Mg unsur bebas, biloxnya 0 ya, 0. Terus Mg2+ unsur yang bermuatan, biloxnya sama dengan muatannya, berarti positif 2, 0 ke 2. Naik kan? Jadi ini oksidasi ya. Nah, lihat oksidasi berarti elektronnya di kanan atau melepas elektron. Jadi kalau elektronnya di kiri atau menangkap elektron pasti dia reduksi. Jadi nomor 1 itu reduksi ya. Kemudian yang nomor 4 juga reduksi ya. Oke, ini oksidasi tadi. Berarti yang ada 1 sama 4-nya salah. A salah, B salah, C salah, D salah. Jawabannya
E, 2 dan 3. Kita cek nomor 3 ya, supaya lebih paham kalian. Biloxnya, O kan biloxnya min 2 peraturannya, kali 2 min 4, berarti Mn-nya supaya 0 positif 4. Kan jumlah bilox senyawa yang tidak bermuatan kan sama dengan 0. Jadi gimana supaya hasilnya 0 gitu ya. Ini MnO4 min, ini jumlah biloxnya nggak lagi 0 karena ada muatannya, tapi min 1. Jadi O kan min 2 kali 4 min 8. Berarti berapa kurang 8 hasilnya min 1, positif 7. Kan dari 4 ke 7 naik, berarti pas ini kan oksidasi. Oke, jadi jawabannya 2 dan 3. Mudah ya. Reaksi yang tergolong reaksi redoks adalah cara cepat menentukan reaksi tersebut. Reaksi redoks adalah ada unsur bebas, tapi bukan berarti kalau nggak ada unsur bebas bukan redoks ya. Unsur bebas itu apa? Unsur yang sendirian atau kalaupun berikatan dia dengan dirinya sendiri ya. Misalnya O2, O3, S8, N2, H2 dan lain-lain. Itu kalau dia berikatan dengan dirinya sendiri. Kalau enggak ya sendirian. Misalnya natrium, S, Mg, Ca, dan lain-lainnya ya. Yang A ada nggak unsur bebas? BaCl2 enggak, ini enggak, BaSO4 enggak, HCl enggak, CaO enggak, CO2 enggak, CaCO3 enggak, P4O10 enggak, H2O enggak, H3PO4 enggak, MnO2 enggak, HCl enggak, MnCl2 enggak, 2O enggak, Cl2 nih perhatikan. Jadi inilah dia unsur bebas. Yang E, CaSO4 enggak, LiOH enggak, CaOH2 kali enggak, Li2SO4 enggak. Jadi jawabannya adalah D. Jadi metode ini sangat cepat. Seandainya nggak ada unsur bebasnya semua ya kita cari perubahan biloxnya. Selanjutnya, gas nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan beracun. Gas tersebut dapat dihasilkan dari reaksi antara asam sulfida dengan asam nitrat sesuai dengan persamaan kimia. Spesi yang merupakan reduktor adalah, jadi intinya sebenarnya adalah dari reaksi ini yang mana yang reduktor ya. Kita tulis reaksinya ulang. 3H2S tambah 2HNO3 menjadi 2NO ditambah 3S ditambah 4H2O. Kita lihat biloxnya satu-satu. S di sini berapa? H kan peraturannya 1 ya, 1 kali 2, 2. Jadi supaya 0, 2 tambah berapa supaya 0? Minus 2 ya. S di kanan, ini kan unsur bebas ya. Jadi biloxnya 0. Min 2 ke 0, naik apa turun? Min 2 ke 0, naik ya. Jadi oksidasi. Nah, sekarang yang satunya lagi. Yang mana itu? Di sini HNO. H kan 1. O min 2. Ini 1 hanya. O-nya min 2 kali 3 min 6. Jadi 1 kurang 6 min 5. Supaya 0 positif 5. Bisa ya menentukan bilox secara cepatnya udah. N-nya yang di kanan di NO ya. O kan min 2 supaya 0 jadi positif 2. Dari 5 ke 2 naik apa turun? Turun. Jadi ini HNO3 dengan NO ini reduksi. Oke, yang ditanya adalah reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi dan posisinya di sebelah kiri. Yang mana yang mengalami oksidasi dan posisinya di sebelah kiri? Ini H2S. Inilah dia reduktor ya. Kalau oksidator yang mengalami reduksi HNO3 nanti. Kalau hasil nanti sesuai dia ya. Kalau hasil oksidasi ya oksidasi tapi sebelah kanan. Begitu juga dengan hasil reduksi. Jadi H2S jawabnya adalah A. Soal nomor 7, pada baterai Button cell yang digunakan pada kalkulator terjadi reaksi sebagai berikut. Pasangan spesi yang bertindak sebagai oksidator dan hasil oksidasinya adalah. Jadi supaya dapat oksidator dan hasil oksidasi, kita tentukan dulu mana zat yang mengalami reduksi dan oksidasi ya. Kita buat lagi reaksinya.
Zn ditambah HgO ditambah H2O menjadi ZnOH2 kali plus Hg. Nah, di sini Zn kawannya siapa? Di kanan ZnOH2 kali ya. Zn bilox unsur bebas berapa? 0 ya. Kemudian Zn yang di kanan kita ionisasikan bisa, kita cari satu-satu pun bisa. Kalau diionisasikan lebih gampang, ZnOH2 kali Zn tambah OH, kan OH nya ada 2. Muatannya sekarang Zn lihat OH ada 2 plus OH lihat Zn 1 min. Berarti kan ini bilox unsur bermuatan sama dengan muatannya plus 2. Zn di sini positif 2. 0 ke 2 itu naik, berarti oksidasi ya. Terus selanjutnya HgO yang mengalami perubahan itu si Hg ya, Hg dengan Hg. Jadi HgO di kiri, di kanannya Hg ya. Hg yang di kanan jelas kelihatan unsur bebas 0. Hg yang di kiri, O kan min 2. Berarti supaya 0 plus 2. 2 ke 0 itu reduksi. Oke, yang ditanyakan oksidator. Oksidator apa? Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Posisinya di sebelah kiri. Jadi oksidatornya adalah HgO. Hasil, kalau hasil itu di sebelah kanan tanda panah dan tidak mengalami perubahan ya hasil oksidasi. Oksidasinya kita lihat ini di sebelah kanan berarti ZnOH2 kali. Jawabannya HgO dan ZnOH2 kali. D dodol ya. Nomor 8, reaksi yang tidak tergolong reaksi disproporsionasi adalah reaksi disproporsionasi ini sama dengan reaksi autoredoks ya. Jadi satu zat itu bisa mengalami dua reaksi sekaligus yaitu oksidasi dan reduksi. Cara menandai autoredoks itu kalian lihat aja zatnya biasanya yang di kiri 1 yang di kanan jadi 2 atau kebalikannya yang di kiri 2 yang di kanan 1 gitu ya. Dan langsung kalian lihat unsur yang tidak ada peraturan biloxnya biasanya itu dia yang mengalami perubahan kayak HO terus logam golongan 1A 2A itu kan jarang mengalami perubahan walaupun mungkin sesekali soal itu keluar misalnya di UTBK atau ujian-ujian olimpiade ya. Kalau level ujian akhir sekolah tidak ada ya seperti itu. UN aja jarang dibuat seperti itu. Jadi kita lihat yang A. Di sini kan Cl tidak ada peraturan. Perhatikan yang Cl. Di kanan ada nggak Cl? Di kanan ada 1, kemudian ini 2. Jadi ini bisa jadi. Oke, selanjutnya yang B. Ti. Ti ada nggak peraturannya? Nggak ada kan? Di kanan ada TI1, ada 1 lagi kan 1 jadi 2. Sama kayak A tadi, 1 jadi 2. Bisa jadi ya. Yang C, PB ada nggak peraturannya? Nggak ada, PB. Terus di kanan ada PB. Ada 1 lagi PB, jadi 1 jadi 2. Oke, bisa jadi. Nah, S ini pun kan nggak ada peraturannya, tapi di kanan cuma 1. Jadi kita lihat PB-nya ya. Terus AL ada nggak peraturannya? Ada. AL itu positif 3 ya. Di kanan AL-nya cuma 1. Nih. Nih AL. Ini cuma 1. Terus K juga ada peraturannya 1. Di kanan juga 1. Ini tidak mengalami perubahan. Ini jawabannya yang tidak tergolong ya. Kita lihat yang E. K ada peraturan ya. MN ini tidak ada peraturan. Jadi harus kita cari. MN di kanan ada nggak? Ini 1 MnO2, 1 lagi KMnO4. Jadi ini pasti autoredoks. Jadi jawabannya adalah D. Kak, gimana kalau seandainya semua atau A, B, C, D, E itu rupanya ada yang 1 jadi 2 atau 2 jadi 1? Dicari biloxnya 1 per 1. Makanya kalian harus bisa cepat menentukan biloxnya. Kayak mana caranya? Ya banyak latihan, terus hafal aturan-aturan yang udah diketahui. Nomor 9, pasangan zat-zat yang dapat mengalami reaksi autoredoks adalah
Nah, reaksi autoredoks kan reaksi yang zatnya itu bisa mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus ya. Berarti kalau oksidasi kenaikan biloks, reduksi penurunan biloks. Jadi di sini kata kuncinya kita carilah biloks minimal dan maksimal unsur tersebut. Kalau kita lihat antara A sama B, di sini punya kesamaan yang bakalan dicari itu pasti unsur N ya. N, semua ada N. Karena O dan H itu jarang mengalami perubahan ya, hanya pada senyawa-senyawa tertentu. Jadi kita cari biloks minimal N berapa, maksimal N berapa. Kan kita tentukan dulu N itu logam apa non logam ya. Jadi N itu kan nitrogen, dia adalah non logam. Nah, kalau non logam itu minimalnya sama dengan nomor golongan dikurang 8. Kalau maksimalnya berapa? Maksimalnya itu sama dengan positif nomor golongan. Nitrogen ini unsur golongan berapa? 5A. Jadi kalau kalian disuruh menghafal nama-nama unsur, hafallah yang golongan utama atau golongan A ya. Itu kan ada cara cepatnya. Jadi kan dia golongan 5A, berarti minimalnya itu sama dengan 5 kurang 8 sama dengan min 3, maksimalnya positif nomor golongan, jadi positif 5 ya. Jadi kita cari di sini yang biloksnya tidak sampai min 3 ataupun 5 supaya dia bisa reduksi ataupun oksidasi gitu kan. Nah, di sini senyawanya semua tidak bermuatan. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 0. O kan min 2 berarti N-nya positif 2. Bisa ya, berarti kan kalau positif 2 bisa naik dia sampai batas 5, bisa turun dia sampai batas min 3. Itulah maksudnya. N di HNO3, H itu 1 plus 1, O min 2 kali 3 min 6, 1 kurang 6 min 5, jadi positif 5. Nah, lihat di sini N-nya kan udah maksimal positif 5. Jadi kalau positif 5 nggak bisa lagi dia naik, nggak bisa lagi dia mengalami oksidasi. Jelas HNO3 di sini salah. Yang ada HNO3-nya salah ya. Di salah. Oke, kita cek yang lain. Ini HNO2 ada 2. Kita cek H ini 1, O min 2 kali 2 min 4, 1 kurang 4 min 3. Jadi supaya 0 tambah 3 ya. Positif 3 bisa turun, bisa naik. Oke, berarti HNO2 bisa jadi. Yang di sini NH3-nya. H kan 1 kali 3 ya. Berarti N-nya min 3 supaya 0. Berarti ini nggak boleh, karena kalau min 3 udah minimal dia, jadi nggak bisa turun, nggak bisa reduksi, salah. Yang N2O4, O kan min 2 kali 4 min 8, berarti ini positif 8, N-nya kan bagi 2 positif 4. Jadi positif 4 bisa naik ke 5, bisa turun ke min 3. Jadi yang benar adalah B. Ya, yang bisa autoredoks HNO2 kan tadi N-nya di sini positif 3. Jadi N-nya bisa naik, bisa turun. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.